Tari. Shalom. Shalom Kakak Kendita. Shalom. Shalom Kak Tari. Shalom. Shalom teman-teman semuanya. Semuanya yang ada di Sidoarjo, yang ada di Surabaya, yang ada di Tatua, yang ada di mana deh semuanya pokoknya. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, semuanya sudah disapa. Oke, sekarang Kakak Ken kita akan mulai ya Sunday School-nya. Kakak Ken silahkan pimpin yel-yelnya. Yuk worship. Sehat, Tuhan, cerdas, taat, cinta Tuhan. Oke, semua teman-teman, ayo kita bertepuk tangan. Ikuti Kakak Kendita. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Bersama Kids Worship kita tunduk bersama Kids Worship belajar mengenal Tuhan. Jadi anak sehat kuat, cerdas dan taat, mencintai Tuhan selalu. 1, 2, 3, go! Ayo kita sama-sama mari bersukacita. Senyum. Ayo kita sama-sama mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Mari memuji Tuhan. Teman-teman, sebelum kita memulai Sunday School, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dan terima kasih hari ini kami sudah bisa bangun. Sekarang kami mau berkumpul bersama, kami mau Sunday School Kids Worship, dan setelah kami bisa fokus dari awal dengan hingga akhirnya, dan tidak ada roh jahat yang mengganggu kami. Ya, Kami Yesus. sekarang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke teman-teman, sekarang kita akan bersemangat memuji Tuhan bersama ya. Oke. Sorry ya. Apa Kak lagu kita Kak? Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Oke, kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Di hatiku mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Sekali lagi. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Oke teman-teman, sekarang kita akan mengucap syukur. Kita akan berdoa kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan. Dan sekarang kita akan menyanyikan lagu Kasih-Mu Yesus. Semua teman-teman boleh duduknya. Kita mau bersyukur dengan kita memuji Tuhan lagu ini. Kasih-Mu Yesus
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Engkau sudah Sangat baik pada kami. Tiada hari tanpa mujizatmu yang sangat hebat itu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Saat kami sakit, Engkau menyembuhkan kami. Saat kami membutuhkan, Engkau memberi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami Kami masih bisa bernafas hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke semuanya, kita sudah bersama-sama memuji Tuhan, sudah bersyukur kepada Tuhan, dan sekarang waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Oke, aku sudah menunggu. Hari ini ceritanya tentang apa ya? Aku penasaran. Ya, kalau penasaran berarti sudah siap dong. Sudah, Tang. Ya, teman-teman, kita mau dengerin firman Tuhan, mau belajar. Alkitabnya disiapin. Kita mau berdiri bersama-sama memuji Tuhan. Apakah lagu kita? Ku mau jadi murid Tuhan. Ku mau jadi murid Tuhan. bisa fokus, tidak ada roh jahat yang mengganggu kami, dan kami tidak teralihkan fokusnya ke hal yang lain. Dan tolong dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Yuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Shalom anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita berjumpa kembali dengan Sunday School Kids Worship, dan waktunya kita belajar firman Tuhan ya. Oke anak-anak, tadi sudah memuji Tuhan, sudah bersyukur kepada Tuhan, dan sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Ini cerita tentang apa ya? Kita yang lalu sudah belajar bersama tentang bagaimana Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini memberitakan kabar baik, menghibur saudara-saudara. Nah sekarang kita akan bersama belajar bagaimana Bapak Paulus dan Bapak Barnabas menghadapi persoalan. Anak-anak pernah nggak ngadepin persoalan? Bingung, tidak mengerti apa yang harus dilakukan. Anak-anak bisa sedih, terus anak-anak bisa saja akhirnya nggak mau lagi ya. Macam-macam. Nah sekarang kita mau belajar bagaimana Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini saat melayani Tuhan tapi ada persoalan. Yuk kita sama-sama perhatikan firman Tuhan hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-50 sampai pasal 14 ayatnya yang ke-20. Yuk anak-anak kita perhatikan ya. Mari kita bersama perhatikan. Nah waktu itu orang-orang Yahudi sedang menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah dan pembesar-pembesar kota itu. Mereka menganiaya Bapak Paulus dan mereka Bapak Barnabas juga.
dan mereka akhirnya mengusir. Ya, ternyata pada waktu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas memberitakan Injil, mereka menghibur orang-orang di tempat itu dan mereka diusir. Apa yang dilakukan oleh Bapak Paulus? Apakah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas pulang ke rumah mereka, pergi ke Yerusalem? Oh, ternyata tidak. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas mengebaskan debu kakinya. Mereka memberi peringatan bagi orang itu dan pergi melanjutkan perjalanan pelayanannya ke kota Ikonium. Kota Ikonium, ya. Dan murid-murid yang ada di Antiokhia itu penuh dengan sukacita, penuh dengan Roh Kudus. Di Ikonium demikian juga kedua rasul itu masuk ke rumah ibadat. Ya anak-anak ya, seperti biasa yang dilakukan. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tetap melayani Tuhan di kota yang berbeda. Karena orang-orang itu sudah mengusir, dia pergi melakukan pemberitaan Injil ke daerah lain di Ikonium. Di sana dia mengajar sehingga sejumlah besar orang di tempat itu menjadi percaya kepada Tuhan. Wah, padahal ada tantangan ya, tapi tidak menyerah. Terus melayani Tuhan. Nah, tapi lagi-lagi ada persoalan anak-anak. Orang-orang di tempat itu ada yang menolak pemberitaan tentang Tuhan Yesus, apa yang diberitakan oleh Bapak Paulus dan Bapak Barnabas. Mereka menolak dan mereka membuat orang-orang di situ menjadi marah. Mereka tidak hanya menolak pelayanan, menolak Bapak Paulus, juga mereka mempengaruhi orang-orang. Nah, waktu itu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tinggal beberapa waktu lagi di situ. Mereka masih mengajar dengan berani dan karena mereka percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan pemberitaan kasih karunia itu untuk banyak orang. Dan Tuhan memberikan tanda-tanda mujizat melalui pelayanan Bapak Paulus. Tapi masih lagi anak-anak, orang banyak di kota itu ada kelompok yang tidak mau percaya, tidak mau menerima. Dan mereka, kelompok orang-orang yang tidak mengenal Allah itu menimbulkan gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu. Ada lagi tantangannya. Setelah Bapak Paulus dan Bapak Barnabas mengetahui, maka meninggalkan kota itu dan pergilah dia ke Likaonia, yaitu di Listra dan di Derbe namanya, kota Listra dan kota Derbe. Tadi pergi ke Ikonium, orang-orang Ikonium beberapa percaya tapi beberapa menolak, terus mereka mau mengusir, mau melempari batu. Bapak Paulus menyingkir lagi, pergi ke Listra dan di Derbe. Nah, setelah di sana apa yang dilakukan? Di situ Bapak Paulus dan Bapak Barnabas beritakan Injil. Di sana ada seorang yang duduk saja. Kenapa dia duduk saja? Apa dia malas? Oh bukan. Rupanya kakinya itu lumpuh. Sejak dia dilahirkan dia belum pernah berjalan. Anak-anak bisa bayangkan, anak-anak hanya diem di atas kursi, nggak bisa lari-lari, nggak bisa jalan-jalan, nggak bisa lompat-lompat, nggak bisa naik sepeda. Kasihan sekali ya. Waktu Bapak Paulus dan Bapak Barnabas melihat itu, anak-anak, Bapak Paulus menatap dia, lihat dia, dan dia berkata bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan dia. Dia berkata-kata bahwa kamu bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Lalu Bapak Paulus bilang, nih katanya, berdirilah tegak di atas kakimu. Berdirilah tegak di atas kakimu, pakai kakimu, berdiri. Dan orang itu melonjak, berdiri, lalu berjalan, coba kanan, coba kiri, dia keliling-keliling, dia berjalan. Anak-anak, ketika orang banyak melihat apa yang diperbuat oleh Bapak Paulus, wah, orang-orang di daerah Listra dan Derbe itu berkata, wah ini dewa-dewa yang sedang turun ini, sedang beri kesembuhan. Anak-anak, maka datanglah orang-orang dari Imam Dewa Zeus membawa karangan bunga untuk dipersembahkan kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Bapak Barnabas dan Bapak Paulus mengoyakkan pakaiannya.
lalu datang di tengah mereka. Hei kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia sama seperti kamu. Injil yang kami beritakan itu adalah dari Tuhan supaya kamu berbalik kepada Allah, supaya kamu percaya kepada Tuhan. Tuhan itu hebat, Allah yang menjadikan langit dan bumi. Percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah. Pada zaman dulu Allah membiarkan semua manusia mengikuti jalannya masing-masing, tapi dia tidak menyatakan diri. Sekarang melalui Tuhan Yesus, walaupun begitu, orang-orang itu tidak bisa dicegah lagi. Dia sangat bahagia, dia gembira karena Bapak Paulus telah memberitakan tentang Tuhan. Tapi ada lagi anak-anak, ada orang-orang lagi dari Antioquia, dari Iconium yang kemarin-kemarin itu ya, yang menolak Tuhan Yesus, menolak Bapak Paulus, melempari Bapak Paulus dengan batu dan menyeretnya keluar kota. Akan tetapi ketika murid-murid itu berdiri mengelilingi dia, bangkitlah dia, lalu besoknya melayani lagi, berangkat lagi pelayanan. Wah, keren ya anak-anak. Apa sih yang kita bisa belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Barnabas ini anak-anak ketika menghadapi tantangan? Yang pertama, saat menghadapi tantangan, saat menghadapi ada orang-orang yang tidak suka, Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tidak takut. Bapak Paulus dan Bapak Barnabas tidak takut karena dia tahu dia disertai Tuhan. Tidak takut. Yang kedua, pada waktu ada orang-orang yang berbuat jahat ingin melempari mereka dengan batu, berbuat jahat kepada mereka, dia menyingkir. Menghindari orang-orang itu. Kalau mereka nggak mau lagi terima Tuhan Yesus, nggak mau terima Bapak Paulus, Bapak Barnabas, mereka pinggir. Mereka nggak maksa, aku mau jadi temanmu ya. Enggak. Bapak Paulus pergi lagi ke tempat lain. Di tempat lain masih ada orang yang mau terima mereka. Dan begitu pergi ke Listra, ke Derbe, ada orang yang percaya dan sangat banyak. Ada orang-orang lain memang yang gak percaya. Ada orang-orang yang menolak. Apa yang dilakukan? Pergi lagi menyingkir karena masih ada tempat lain yang masih mau menerima. Begitu menghadapi tantangan lagi, Bapak Paulus pergi memberitakan Injil. Ingat ya, Bapak Paulus tidak pulang ke rumah. Bapak Paulus gak pergi ke Yerusalem, tapi pergi ke tempat lain untuk tetap semangat melayani Tuhan, tetap semangat memberitakan Injil. Anak-anak, kadang-kadang begitu ya, karena kamu percaya Tuhan, ada orang-orang yang gak mau berteman dengan kamu. Kamu jangan paksain kalau dipukul-pukul dengan mereka, atau kamu diejek-ejek mereka, kamu paksain. Akhirnya ya udah deh, aku gak mau percaya Tuhan Yesus, aku mau berteman aja sama kamu. Anak-anak takut gak punya teman, anak-anak gak mau lagi sekolah minggu, anak-anak gak mau lagi berdoa pada Tuhan Yesus. No, belajar dari Bapak Paulus dan Bapak Barnabas, tetap setia kepada Tuhan. Kalau mereka gak mau, kamu pergi, ada teman yang lain. Anak-anak minta sama Tuhan, ada teman-teman di sekolah minggu, ada teman-teman di kids worship ya. Anak-anak yang mungkin di sekitarmu, di lingkunganmu gak ada temanmu, kalau hari Selasa sore Sunday School, kita ada kids worship by Zoom. Anak-anak punya teman banyak nih di luar kota. Ada teman kita di Pekanbaru, ada teman kita di Nias, ada di Batu Malang, ada di Surabaya, ada di Sidoarjo, ada di Pontianak. Anak-anak bisa berteman di sini. Kita punya teman banyak. Jangan takut kamu tidak punya teman. Anak-anak, kalau ada yang menolakmu, pergilah. Pergilah ya. Anak-anak, Tuhan menolong dan menjaga kita. Kalau ada yang tidak mau terima kita, ingat. Tapi kita tidak boleh patah semangat. Kita harus tetap melayani Tuhan. Kita harus tetap cinta Tuhan. Misalnya ya, pada saat anak-anak pelayanan atau anak-anak pergi ke sekolah minggu, kok ada teman yang bikin kamu kesel, teman bikin kamu marah, ada teman yang bikin kamu gak suka. Anak-anak ingat. Aku datang untuk mencari Tuhan. Aku datang untuk melayani Tuhan. Gak perlu ngambek. Terus gak perlu lagi datang. Gak mau lagi aku ikut. Gak mau lagi aku datang ke gereja. Enggak. Anak-anak tetap setia melayani. Tuhan tolong kita. Jangan menyerah kids. Oke? Yuk kita sama-sama menjadi anak Tuhan yang kuat
dalam menghadapi tantangan. Percaya Tuhan tolong kita. Dan never give up, jangan menyerah ya. Tuhan Yesus tolong berkati kita semua. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah tolong kami. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati semua anak-anak ya. Saat mereka sedih, saat mereka ditolak, saat mereka ada tantangan, Tuhan kuatkan iman mereka. Tuhan tolong mereka untuk tetap setia. Tuhan tolong mereka tetap semangat mengikuti Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami demi nama Tuhan Yesus. Kami mohonkan berkat untuk seluruh anak-anak Kids Worship di mana saja, anak-anak Sunday School yang mengikuti secara online. Tuhan berkati. Kami meminta di dalam nama Yesus anak-anak diberkati dalam pertumbuhannya, dalam imannya. Berkati apa yang mereka perlukan. Berkati orang tua mereka dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pelayanan. Tuhan menyertai. Kami memohonkan berkat untuk bangsa kami Indonesia. Tuhan, di bulan ini Indonesia berulang tahun yang ke-81 tahun. Tuhan berkati, berikan pengampunan-Mu untuk bangsa ini. Curahkanlah Tuhan berkat-berkat-Mu untuk bangsa ini. Engkau mengirimkan orang-orang baik, orang-orang benar, orang-orang yang takut akan Tuhan, taat hukum, yang menjunjung tinggi kebenaran untuk ada. Tuhan berkati bangsa kami. Demi nama Yesus, anak-anak di Indonesia dalam kesulitan, dalam tantangan, Tuhan juga berkati semuanya. Ini doa kami. Kami mau lakukan aktivitas kami. Tuhan berkati kami, Tuhan sertai kami. Anak-anakku, arahkan tanganmu kepada Tuhan, hatimu menerima berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kids. Bye-bye. Happy Sunday. God bless you. Ayo teman. Oji Oji mau mau ayat hafalan dari Yohanes ayat 4 Pak ayat ayat 7. 7. Marilah Miung marilah Beya kita kita saling lagi mengasihi pergi sebab bab kasih itu itu berasal pada saja dari Allah. ayah Bye-bye. mungkin sekarang aku lihat teman-teman. Oyumi Ayomi mau mau ayat hafalan pelan dari dari Yohanes Yohanes 4 4 ayat ayat 7. 7. Marilah Maria kita saling mengasihi mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Shalom teman-teman, hari ini saya akan menghafalkan ayat hafalan Yohanes 4 ayat 7. Marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Terima kasih, shalom.